Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Dewi Sirwahyuni, NPM 1914151044, mahasiswi jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal, yaitu Jurnal Envirosan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018 yang berjudul Kajian Sistem Hidrologi Akibat Perubahan Tata Guna Lahan di Kawasan Bandung Utara, Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat, dan ditulis oleh Edi Nur Rahman, Benny Joy, dan Cai Asdak. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam yaitu daftar pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, kawasan Bandung Utara atau KBU merupakan daerah yang ditetapkan sebagai daerah konservasi air. Nah, jadi di kawasan ini itu terjadi penurunan muka air tanah. Karena adanya pembangunan yang tidak seimbang di kawasan konservasi tersebut, maka menimbulkan kekhawatiran yaitu penyusutnya area tangkapan air dan turunnya muka air tanah, sehingga mengakibatkan gangguan pasokan air tanah di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Lalu kekhawatiran yang kedua yaitu adanya perubahan penggunaan lahan dan penurunan produktivitas tanah yang berakibat meningkatnya air limpasan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan tata guna lahan di kawasan Bandung Utara terhadap peningkatan jumlah aliran permukaan di daerah aliran sungai atau Dasika Pundung, Citepus, Cibalingo, Cimahi, Cianjur, dan Cimahi yang melintasi wilayah administrasi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan, banjir, dan laju erosivitas tanah kawasan Bandung Utara. Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Apa sebenarnya perubahan siklus hidrologi? Jadi perubahan siklus hidrologi adalah terjadinya perubahan perilaku dan fungsi air permukaan, yaitu menurunnya aliran dasar atau base flow dan meningkatnya aliran permukaan atau surface runoff. Siklus hidrologi adalah perputaran atau sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Di kawasan Bandung Utara ini berada pada wilayah perbukitan dan pegunungan dengan relief permukaan lahan hingga berlereng dan terjal. Struktur geologi yang dikenal di kawasan Bandung Utara adalah patahan lembang. Patahan lembang adalah salah satu unsur pembentuk dataran tinggi lembang karena patahan ini memotong tubuh bagian selatan Gunung Api Sunda. Nah, patahan lembang itu memotong tubuh bagian selatan Gunung Api Sunda yang ke arah timur barat sepanjang 12 km mulai dari Cisarua, Lembang, dan Maribaya. Nah, jadi terdapat 3 zona bentang alam. Yang pertama zona bagian utara patahan lembang, yang kedua zona bagian selatan patahan lembang, dan yang terakhir zona bagian timur. Secara hidrogeologi, kawasan Bandung Utara itu tersusun atas sistem akuifer dengan berbagai macam karakter, baik dari sistem media pori, media rekah, ataupun perpaduan antara media pori dengan media rekah, dan masuk dalam 2 wilayah CAT Lembang Soreang dan CAT Lembang.
CAT Lembang dan Bandung dibatasi oleh Sesar Lembang sehingga secara hidrogeologis merupakan batas atau pemisah aliran air tanah antar kedua CAT tersebut. Dan diketahui bahwa hasil analisis tata guna lahan DAS atau daerah aliran Sungai Cimeta, Cianjur, Cimahi, Cibalingo, Citepus, dan Cikapunduang menunjukkan telah terjadi penurunan luasan kawasan hutan, yakni sebesar 1,43% dari luas tanahnya seluas 386,8 hektar. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan analisa koefisien aliran atau C yang didasarkan pada nilai dari kemiringan atau slope dan nilai dari tata guna lahan yang diteliti. Nah, dengan model builder pada ArcGIS 10.3 dengan ukuran sel atau gridnya 100 meter x 100 meter. Lalu kemudian dianalisa secara manual dengan bantuan spreadsheet atau Microsoft Excel. Lalu dilakukan analisa koefisien dari aliran dan dilakukan dengan cara atau klasifikasi nilai kemiringan lahan atau slope dan nilai dari tata guna lahan. Kemudian diganti dengan nilai koefisien aliran. Lalu selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan perhitungan, hasil dari perhitungan itu kemudian diplot pada peta daerah aliran sungai yang sudah diubah dalam bentuk sel dalam Microsoft Excel yang sesuai dengan tata guna lahan. Dan dapat kita ketahui dari gambar yang telah saya sajikan adalah gambar tren kenaikan nilai C dari tahun 2003 sampai tahun 2007. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode USLA bahwa kontribusi laju erosivitas tanah di kawasan Bandung Utara itu sangat tinggi. Nah, berdasarkan metode yang digunakan itu untuk menganalisa curah hujan, wilayah kawasan Bandung Utara adalah metode Thiessen. Yakni prinsip dari metode ini adalah menggunakan persentase luas pengaruh masing-masing PCH terhadap kawasan yang bersangkutan. Nah, dengan menggunakan luas pengaruh tersebut, maka kemudian dilakukan analisis curah hujan wilayah yang diwakili untuk analisis rainfall runoff kawasan Bandung Utara. Ini dilakukan analisis frekuensi curah hujan dengan menggunakan 3 metode, yakni metode normal, metode Gumbel, dan metode log persen tipe 3. Nah, dengan adanya perbandingan curah hujan rencana dengan 3 metode tersebut menunjukkan bahwa hujan rencana yang paling tinggi adalah metode Gumbel. Sedangkan untuk curah hujan rencana terendah adalah metode normal. Gambar 2 yang telah saya sajikan adalah grafik perbandingan hasil uji kecocokan, di mana untuk mencari nilai parameter yang optimal dari analisis frekuensi hujan yang telah saya sajikan, maka analisis distribusi frekuensi. Curah hujan rancangan sendiri adalah curah hujan terbesar yang terjadi pada periode ulang tertentu dengan suatu peluang tertentu pula. Lalu saya sajikan tabel, yakni tabel curah hujan rencana terpilih. Tabel tersebut bersumber dari hasil analisis tahun 2017, bahwa untuk mengetahui perubahan limpasan akibat perubahan tata guna lahan di kawasan Bandung Utara, pertama-tama akan dilakukan perhitungan debit banjir sungai-sungai yang mengalir di kawasan Bandung Utara, di mana puncak debit banjir masing-masing sungai dan periode ulang adalah sebagai berikut. Yakni dari hasil analisis debit banjir dapat diketahui bahwa sungai yang mempunyai debit banjir paling besar adalah Sungai Cimeta, yakni sebesar 85,42 meter kubik per detik. Nah, besarnya debit banjir Sungai Cimeta ini dipengaruhi oleh luas
daerah aliran sungai yaitu sebesar 105.923 km persegi dengan panjang sungai utama yakni 26.165 km serta perubahan tata guna lahan dari hutan campuran menjadi areal pertanian lahan kering campuran seluas 17.168,5 hektar atau 53,9%. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, pengaruh perubahan tata guna lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun itu menyebabkan peningkatan debit aliran permukaan atau surface runoff yang berdasarkan hasil analisis perubahan tata guna lahan di kawasan Bandung Utara itu menunjukkan bahwa tren peningkatan kuantitas koefisien aliran permukaan atau C meningkat, yaitu dari C 2003 0,1341 pada tahun 2003 serta menjadi 0,1502 itu pada tahun 2017. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan hasil analisis dengan metode USLA, besar laju erosivitas tanah di kawasan Bandung Utara itu sebesar 22,96 ton per hektar per tahun. Nah, yang ketiga, hasil analisis debit banjir periode ulang 25 tahun dengan metode HSSITB 1 menunjukkan bahwa yang pertama Sungai Cikapundung sebesar 85,42 meter kubik per detik, yang kedua Sungai Cipendus sebanyak 34,50 meter kubik per detik, yang ketiga Sungai Cibalingo sebesar 14,05 meter kubik per detik, dan yang keempat Sungai Cimahi sebesar 29,78 meter kubik per detik, kelima Sungai Cihaur sebesar 41,77 meter kubik per detik, dan yang terakhir Sungai Cimeta sebesar 85,42 meter kubik per detik. Kesimpulan yang keempat yaitu meningkatnya debit banjir di Sungai Cikapundung, Citepus, Cibalingo, Cimahi, Cihaur, dan Cimeta itu dikarenakan pengaruh oleh beberapa faktor, yaitu luas dari daerah aliran sungai, panjang sungai utama, perubahan tata guna lahan, jenis tanah, kondisi topografi, dan usaha-usaha teknologi zero runoff. Nah, kesimpulan terakhir yaitu berdasarkan pemodelan McPhee dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan tata guna lahan yaitu hutan campuran di daerah aliran sungai KBU. Penurunan ketiga jenis dari tata guna lahan tersebut itu beralihnya fungsi menjadi pemukiman sebesar 1.625,9 hektar atau 32% dalam kurun waktu 6 tahun. Lalu selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama, untuk menghindari terjadinya banjir dan genangan akibat tingginya aliran permukaan atau surface runoff, ada beberapa alternatif dan salah satunya adalah dengan teknologi konservasi air tanah, baik secara vegetatif maupun non-vegetatif atau cara mekanis. Nah, untuk mengurangi jumlah aliran permukaan baik di wilayah hulu, tengah maupun wilayah hilir daerah aliran sungai tersebut, maka perlu dikembangkan teknologi zero runoff. Nah, saran yang kedua yaitu untuk penyelesaian permasalahan kawasan konservasi di KBU, itu perlu adanya alternatif penyelesaian yang menyeluruh dalam mengatasi masalah tersebut, baik di wilayah hulu maupun di wilayah hilir dari daerah aliran sungai. Artinya, di wilayah hulu itu diperlukan kearifan dalam pemanfaatan lingkungan untuk menunjang kepentingan kehidupan manusia, untuk menghindari terjadinya erosi, tanah longsor, dan kelangkaan air. Nah, saran yang ketiga yaitu dalam tahap pelaksanaan pola pemanfaatan ruang atau rencana tata ruang wilayah kota kabupaten masing-masing wilayah kawasan Bandung Utara itu perlu pengendalian berupa penetapan peraturan zonasi,
perizinan, pemberian intensif sintetis, serta pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya penelitian lanjutan terkait masalah banjir dan genangan akibat berubahnya fungsi lahan di daerah aliran sungai Cikapundung, Citepus, Cibalinggo, Cimahi, Ciaur, dan Cimita secara menyeluruh dengan mempertimbangkan beberapa faktor baik itu teknis maupun non teknis. Nah, di antara lain itu ada faktor geologi, infiltrasi, evaporasi, dan kondisi sosial masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.